Dalam kesempatan kali ini, saya akan share tentang cara mencari referensi untuk membuat paragraf ketika kita sedang mengerjakan artikel ilmiah. Yang kita butuhkan adalah komputer dengan koneksi internet. Nggak usah khawatir, nggak akan habis banyak kuota kalau hanya cari jurnal. Jadi saya biasa tethering pakai HP. Terus kemudian ditambah dengan Mendeley desktop seperti ini, yang posisi sudah online dan aktif, sudah siap, supaya ketika kita ketemu jurnalnya bisa langsung kita pakai untuk kerjakan paragraf. Jadi nanti kita tidak kerja dua kali. Nah, sekarang simulasinya, saya adalah mahasiswa baru bimbingan dengan dosen, tapi dosen hanya memberikan clue seperti ini. Nah, hanya begini saja, dan saya bingung harus bagaimana. Setelah bimbingan dengan dosen, saya hanya mendapatkan clue yang berisi kalimat-kalimat umum. Di sini clue-nya, aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin sangat baik bagi kesehatan. Sudah umum kan? Terutama aktivitas fisik aerobik yang memiliki banyak manfaat bagi sistem kardiovaskuler dan sistem pernafasan. Bingung kan? Apa yang harus saya lakukan? Jika saya ingin membuat paragraf berdasarkan clue ini, maka saya harus cari dulu gagasan utamanya. Ini gagasan utamanya apa? Ini kan? Aktivitas fisik yang dilakukan secara rutin sangat baik bagi kesehatan. Nah, selanjutnya, terutama aktivitas fisik aerobik yang memiliki banyak manfaat bagi sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Ini bisa kita pisah. Ya, ini kita pisahkan dulu. Terus kemudian, aktivitas fisik memiliki banyak manfaat bagi sistem kardiovaskuler dan sistem pernapasan. Seperti ini. Dilihat dari clue yang kita dapat, ini mungkin kita disuruh membahas tentang aktivitas fisik, manfaatnya bagi sistem kardiovaskuler, dan aktivitas fisik manfaatnya bagi sistem pernafasan. Nah, itu yang akan kita kerjakan. Oke, sekarang kita akan hunting. Nah, kita akan cari jurnal atau cari referensi untuk membuat paragraf itu. Yang paling mudah itu pakai Google Scholar. Bisa cari dalam bahasa Indonesia kalau kita kesulitan dalam bahasa Inggris. Nah, masalah berikutnya adalah kata kunci apa yang akan kita gunakan. Kita lihat clue lagi. Nah, kalau misalnya kita tulis aktivitas fisik baik bagi kesehatan atau pengaruh aktivitas fisik terhadap kesehatan, itu mungkin akan banyak sekali yang keluar dan kita tidak dapat jawaban yang spesifik. Pengaruhnya apa, baiknya bagaimana. Nah, mungkin kita perlu spesifikkan lagi dengan kata kunci pengaruh aktivitas fisik bagi sistem kardiovaskuler, atau mungkin lebih spesifik lagi senam, misalnya senam aerobik selama berapa, ya senam aerobik itu aja, terhadap sistem kardiovaskuler yang bagaimana, apakah terhadap jantung. Nah, baru kita bisa pakai pengaruh senam aerobik terhadap kesehatan jantung. Nah, misal pengaruh senam, misalnya kan senam aerobik kan, aerobik terhadap jantung. Nah, misalnya begini. Nah, hasilnya keluar banyak. Kalau dilihat-lihat sepertinya yang tentang jantung secara spesifik sepertinya tidak ada ya. Tapi jantung itu kan contoh yang kita ambil dari sistem kardio. Nah, yang penting kan sistem kardionya. Nah, kita bisa cari sistem kardiovaskuler yang lain selain jantung. Misalnya ini daya tahan jantung paru, daya tahan kardiovaskuler. Ini bisa kita ambil. Coba klik kanan, kita bikin tab baru saja. Nah, tadi kita klik masuknya ke situsnya Jurnal Kedokteran Brawijaya. Ini yang seharusnya kita lakukan. Jadi bukan cari di Google umum, bukan Google Scholar, terus kita carinya di internet asal dapat link terus kita kunjungi, enggak. Jadi kita kalau untuk artikel ilmiah kita harus carinya di referensi ilmiah juga, di jurnal seperti ini. Jadi kita harus masuk ke jurnal seperti ini, dibaca abstraknya, kemudian dicari PDF-nya jika ada, ini bisa diklik. Nah, PDF-nya di-download. Nah, kalau sudah di-download, dibaca. Nah, sebelum kita citasi, sebelum kita menggunakan ini sebagai referensi, kita harus baca dulu sampai habis. Benar nggak informasi yang kita cari ada di sini?
gitu. Jadi ndak asal cari referensi, ndak asal citasi, ndak asal apalagi asal kunjungi web, ada web ndak jelas gitu terus kemudian itu digunakan, itu ndak. Ya, kita harus benar-benar cari referensi yang dapat dipertanggungjawabkan seperti ini. Nah, buat adik-adik mahasiswa perlu diperhatikan ya, kalau dosen menyuruh kita untuk mencari jurnal, mencari referensi di jurnal, ya maka yang harus kalian cari adalah benar-benar jurnal. Jadi yang disebut jurnal itu ciri-cirinya itu selalu ada nama jurnalnya. Contohnya ini, Jurnal Kedokteran Brawijaya. Ini contoh nama jurnalnya. Terus kemudian ada volume terbitan, ada nomor terbitan, ada tahun terbit. Terus kemudian di dalam jurnal ada artikel ilmiah. Nah, ini merupakan artikel ilmiah dan PDF yang kita download tadi adalah PDF isi artikelnya utuhnya. Nah, artikel itu ada pada halaman 69 sampai 73. Ini yang disebut dengan jurnal. Ya, jadi kalau dosen kita menyuruh kita cari referensi di jurnal, ya kalian harus carinya di sini, harus carinya di sampai mendapatkan referensi yang seperti ini. Jadi ndak asal cari di Google. Nah, setelah kita download PDF-nya, ini harus kita baca. Kita tadi kan cari informasi tentang pengaruhnya senam aerobik terhadap kardiovaskuler kan. Nah, kita baca sampai habis apakah senam aerobik itu memang berpengaruh terhadap sistem kardio. Kita harus lihat, harus baca sampai akhir ya. Tapi kalau saya baca kan lama. Nah, simulasi aja. Misalnya data yang kita inginkan itu sudah didapat, terus kemudian kita mau ngambil, ini sebenarnya di abstrak sudah ada, meningkatkan daya tahan jantung paru. Nah, intinya kan ini, senam itu bisa meningkatkan daya tahan jantung paru. Nah, ini bisa kita gunakan sebagai referensi untuk menuliskan di paragraf bahwa senam berpengaruh positif terhadap daya tahan kardiovaskuler. Nah, kita bisa menuliskan di sini. Nah, bagaimana menuliskannya? Nah, misalnya tadi kita dapat referensi bahwa senam aerobik dapat meningkatkan daya tahan jantung paru ya, atau daya tahan kardiorespirasi. Nah, mungkin kita mau lebih spesifik, senam aerobik dalam berapa lama di sini? Senam aerobik selama 12 minggu ya. Senam aerobik secara rutin selama 12 minggu dapat meningkatkan daya tahan jantung paru atau daya tahan kardiorespirasi. Nah, kita sudah dapat informasi ini kan, senam aerobik dapat 12 minggu dapat meningkatkan daya tahan jantung paru. Kata siapa? Ya, kata jurnal ini. Nah, maka kita bisa mencitasi jurnal ini. Kita save ke Mendeley, kita simpan. Pastikan Mendeley-nya jalan ya. Disinkronkan. Oke. Copy judulnya. Nah, bisa citasi di sini. Referensi, insert citation, paste judulnya di sini, diklik. Oke. Nah, ini misalnya kita pakai format APA. Panjang sekali. Atau mungkin pakai format contoh saja ya, format Harvard. Nah, lebih pendek kan, contoh saja. Ini stylenya ini kan tergantung dari jurnalnya mintanya format apa. Kalimatnya mungkin kita perlu perbaiki ya, kita pakai satu istilah saja, daya tahan ini aja, kita pakai istilah ini aja. Nah, oke, sudah jadi satu kalimat. Senam aerobik secara rutin selama 12 minggu dapat meningkatkan daya tahan jantung paru menurut ini ya kan. Jangan lupa referensinya taruh sini. Ini daftar pustaka. Nah, kalau pakai Mendeley enaknya begini.
Oke, nah kita kan mau bikin paragraf dari ini. Kita baru dapat pengaruhnya senam aerobik terhadap daya tahan jantung paru, yaitu bisa meningkatkan jika dilakukan secara rutin selama 12 minggu. Dan ini kita tidak boleh copy paste ya. Jadi ini kita ketik sendiri. Kalau copy paste plagiasi namanya. Ini belum jadi paragraf. Sekarang kita cari aktivitas fisik yang mempengaruhi sistem kardiorespirasi yang lain itu yang seperti apa. Kita hunting jurnal lagi. Nah, ini kan kita sudah selesai. Ini kita bisa close dulu. Kita hunting lagi. Ya, langkahnya seperti tadi ya. Kita bisa ganti kata kuncinya terhadap jantung. Dapatnya terhadap daya tahan jantung paru, misalnya mau terhadap apa? Terhadap tekanan darah misalnya terhadap tekanan darah, pengaruh aerobik terhadap tekanan darah pada, ya ini silahkan kalau mau dipakai ya, langkahnya seperti tadi. Nah sekarang berikutnya tidak lewat Google Scholar, saya ingin menggunakan ScienceDirect. ScienceDirect ini merupakan salah satu platform yang biasa digunakan untuk mencari jurnal internasional. Kalau saya lebih suka cari jurnal internasional karena biasanya dapatnya lebih spesifik. Sebetulnya tidak hanya ScienceDirect, ada juga Springerlink. Ini juga salah satu favorit saya. Ada juga NCBI. Ini juga salah satu favorit saya. Oke, salah satu saja, ScienceDirect aja ya. Nah, misalnya kita masuk. Tadi kan berikutnya kita mau cari tentang pengaruh aktivitas fisik aerobik terhadap tekanan darah. Nah, kita cari tapi dalam bahasa Inggris, nggak dalam bahasa Indonesia di sini. Pakai kata kunci physical activity dan blood pressure. Gini aja biasanya sudah keluar. Nah, ya kan? Bisa kita lihat keluarnya banyak sekali dan sepertinya topiknya berat-berat ya. Kalau kita pusing nggak usah dipaksa. Mungkin kita bisa pakai kata kunci lain. Ganti gula darah, blood. Misalnya, ini sepertinya topik yang menarik. Kita coba lihat dalamnya, dan PDF-nya juga bisa di-download. Sama seperti kita cari jurnal yang pertama tadi, ini harus kita baca dan kita tidak boleh copy paste ya. Jadi kita pastikan bahwa informasi yang kita butuhkan ada di sini. Ini simulasinya adalah informasinya ada di sini, jadi ini kita pakai untuk citasi ya, kita pakai sebagai referensi, kita simpan ke Mendeley yang ini kan. Nah ini terus kita add, terus kemudian disinkronkan. Nah kalau sudah, baru kita tulis lagi. Misalnya menurut jurnal yang tadi bahwa aktivitas fisik secara rutin dapat membantu menjaga kadar gula darah. Kata siapa? Ini di copy. Insert citation, paste di sini, diklik. Oke. Nah, seperti ini. Oke, misal dari dua referensi yang kita dapat, ini sebenarnya sudah bisa jadi satu paragraf. Kita kembangkan kalimatnya. Senam aerobik secara rutin selama 12 minggu dapat meningkatkan daya tahan jantung paru, katanya jurnal itu. Sehingga individu yang rutin melakukan senam aerobik memiliki kebugaran yang lebih baik dan dapat beraktivitas dalam waktu lama tanpa kelelahan yang berarti. Misal demikian. Terus kemudian selain itu, aktivitas fisik
secara rutin dapat membantu menjaga kadar gula darah. Nah, sehingga aktivitas fisik secara rutin dianjurkan bagi penderita diabetes. Mungkin demikian ya, kan hanya contoh. Dilihat dari apa yang kita dapat, ini sebenarnya kan sudah jadi paragraf. Hanya saja yang pernapasan belum kita bahas kan. Kalimat utamanya yang mana? Kalimat utama kan ini. Sedangkan ini sebenarnya kalimat penjelas. Ini karena sudah diwakili oleh kalimat yang sudah kita cari tadi, ini bisa dihapus. Nah, terus dijadikan satu dengan kalimat utama. Nah, sudah jadi paragraf. Tinggal kita mencari tentang sistem pernapasannya lalu disisipkan di belakang. Sudah jadi paragraf yang utuh kan? Sekarang kita lanjut selesaikan clue berikutnya supaya besok ketika bimbingan tidak revisi lagi. Nah, kita cari mungkin satu jurnal saja yang membahas tentang sistem pernapasan, mungkin kapasitas paru ya. Saya akan mencari di NCBI ya. Nah, saya akan mencoba cari di NCBI, kemudian pilih yang PubMed saja. Ini ya. Nah, ini ya sama saja seperti Scientific tadi. Ada banyak jurnal di sini. Kita pakai kata kunci karena kita mau cari kapasitas paru, berarti aerobic exercise lung volume. Nah, dengan kata kunci seperti ini kita lihat apa yang keluar. Kalau jurnal internasional seperti ini wajar, materinya berat-berat. Kita cari yang ada hubungannya dengan paper kita, jadi ndak ngasal milih. Misal, wah ini, nah misal ini, kita klik. Nah, latihan pernafasan aerob kan berarti terhadap asma. Oke lah. Tadi kita cari yang tentang kapasitas paru tapi nggak dapatnya asma, ya masih pernapasan juga kan, jadi masih bisa lah kita untuk menggantikan yang kapasitas paru tadi. Sama seperti tadi kita harus baca ini ya, ini isinya apa, kita harus baca, dan kalau ada PDF-nya kita ambil, kita baca PDF-nya. Anggap saja saya sudah dapat PDF-nya dan kita mau citasi. Nah, kita save. Yang ini judulnya sama, oke, yang ini di add PDF not found, tidak ada PDF-nya. Ya anggap aja ada ya, anggap aja sudah baca. Kemudian kita kembali ke Mendeley, disinkronkan. Oke, sinkronkan. Terus kita kembali ke sini. Ini tadi tentang asma. Ya anggap aja aktivitas fisik aerobik, latihan pernapasan tadi ya. Oh ya, latihan pernafasan juga bermanfaat bagi penderita asma. Menurut studi, nah studinya siapa? Ini tadi kita copy. Menurut studi, nah ini latihan pernafasan dapat meminimalkan gejala asma dan meningkatkan peak expiratory flow, misal ya kan, namanya juga misal ya. Nah, akhirnya sistem pernapasan kita dapat.
bisa dihapus clue-nya. Nah, sekarang clue yang diberikan dosen pembimbing sudah kita dapatkan semua. Sekarang kita baca lagi dari awal. Apakah kalimatnya nyambung? Nah, di sini kan kelihatan agak tidak nyambung kan. Bahas latihan fisik, tiba-tiba ini latihan pernapasan. Nah, ini kita bikin jembatannya. Jadi, aktivitas fisik aerobik dalam bentuk latihan pernapasan bermanfaat bagi penderita asma. Menurut studi, latihan pernapasan dapat meminimalkan gejala asma dan meningkatkan PF. Nah, misal jurnalnya berkata demikian. Nah, dengan demikian kan seluruh clue yang diminta dosen dapat kita kerjakan. Nah, ini kita save dan next kita tunjukkan ini ke dosen supaya dosen bisa memberi kita clue selanjutnya untuk apa yang harus kita bahas selanjutnya. Ini baru satu paragraf, sedangkan dalam paper kan ada banyak sekali paragraf, belum lagi kali berapa halaman, kali berapa lembar. Ya, saya memahami bahwa ini memang membuat artikel ilmiah itu memang aktivitas yang membosankan, butuh mood yang baik, mungkin menghabiskan kopi banyak kalau begadang, dan memang membuat stres. Apalagi kalau setelah kita tunjukkan ke dosen pembimbing kemudian revisi tidak benar dan sebagainya, ya memang bikin stres, tapi itu harus kita lalui, itu proses yang harus kita lalui. Untuk adik-adik mahasiswa, sebenarnya yang kalian perlukan itu adalah sabar. Karena apa? Memang mengerjakan ini membosankan, tapi kalau kalian sabar dan telaten, tekun mengerjakan ini satu, saya rasa dalam 3 hari bisa selesai. Yang penting kan kalian tahu caranya. Nah, yang bikin lama itu kan sebetulnya kan bolak-balik revisi. Karena apa? Karena penulisan salah, terus kalimatnya tidak runtut, terus kemudian citasinya tidak benar, terus kemudian apalagi kalau antar kalimat itu tidak saling berhubungan, itu kan dosen aja yang baca bingung bagaimana artikelnya bisa mau baik. Otomatis kan revisi lagi. Yang bikin lama sebetulnya itu. Kalau dari awal kita ngerjakannya sudah runtut, saya rasa nggak akan lama. Dan satu hal lagi yang paling penting yang bikin skripsi lama itu sebetulnya apa? Karena mahasiswa copy paste itu loh. Jadi ketika dosen mengecek paper kalian di Turnitin, biasanya yang dipakai Turnitin, terus kemudian indeks plagiasinya tinggi, wah itu sudah tidak bakal dibaca, pasti revisi, dan sebaiknya kalian tidak usah copy paste dari awal ketika awal penulisan. Terakhir, saya harap video ini bisa bermanfaat bagi adik-adik mahasiswa supaya tidak bolak-balik revisi. Ya, karena kalau revisi kan kalian jengkel dan dosennya juga capek gitu. Ini adalah panduan bagaimana caranya menuliskan paragraf, bagaimana caranya nyari referensi untuk kemudian dibuat menulis paragraf itu supaya penulisan kalian benar dan tidak kanan kiri, tidak menimbulkan revisi lagi. Dengan demikian diharapkan skripsi kalian bisa cepat selesai. Selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih.